A'udzu billahi. Setelah beliau sangat mencintai kota ini, bahkan dinamakan dengan Al-Madinah An-Nabawiyah. Kita renungkan teman-teman, mengapa Allah datangkan Nabi Khidir demi Lata, demi Uzza dan seterusnya, itu yang dilakukan. Dan Rasul tidak sama sekali mengucapkan seperti itu. Jadi yang dimaksud kesucian batiniah beliau. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bahwa air Zam-Zam itu adalah lima syuriba lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pertama-tama yang lebih utama, kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di tengah-tengah kesibukan kita, ya di tengah-tengah kesibukan kita masih diberikan waktu luang, masih diberikan semangat ya, untuk bisa bergabung kembali, berkumpul di kajian pekanan Elsira Talk ya. Mudah-mudahan ini merupakan salah satu kenikmatan yang kita syukuri ya. Bentuk kita syukurinya itu dengan kita menggunakan sebaik mungkin ya, dengan kita sama-sama mengikuti kajiannya dengan baik teman-teman. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, sahabat Elsira Circle, untuk materi malam hari ini insya Allah akan disampaikan oleh guru kita bersama ya, Al-Ustadz Syahirul Alim ya. Beliau merupakan salah satu pengajar dari Ponpes Al-Islam ya dan Darul Hadis ya. Nah, untuk temanya yaitu hikmah di balik ujian berat Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nah, nanti teman-teman boleh mempersiapkan diri di sekarang ya, menyiapkan alat tulisnya. Mungkin nanti ada hal-hal yang perlu dicatat ya, silahkan boleh dicatat. Maka dari itu dipersilakan untuk teman-teman semuanya untuk mempersiapkan alat tulisnya. Nah, sebelumnya seperti biasa, acara kajian Elsira Talk ini kita sama-sama buka dengan bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk menambah keberkahan kita pada malam hari ini, seperti biasa kita dengarkan salah satu bacaan, satu atau dua ayat bacaan Quran ya, yang insya Allah akan dibacakan langsung oleh saya sendiri. Silakan Bapak Ibu sahabat sekalian boleh untuk menyimak dengan baik ya. Mudah-mudahan apa yang dibacakan itu bisa menambah keimanan untuk kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Fabashsharnahu bighulamin halim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني
أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah sama-sama mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan bisa menambah keberkahan kita di kajian pada malam hari ini. Baik, tidak berpanjang lebar lagi. Alhamdulillah karena Ustaz sudah berada di tengah-tengah kita. Mari kita sama-sama simak materi yang akan disampaikan oleh guru kita, ya, Ustaz Syahirul Alim. Untuk waktu dan layar kami persilakan. Mohon maaf Ustaz, untuk mikrofonnya belum nyala. Baik, ya saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Sudah bisa nih, sudah bisa. Sudah Ustaz, jelas Ustaz. Alhamdulillah. Oh, sudah ya? Oh, Sudah, baik, Ustaz. baik, ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, para hadirin majelis Zoom El-Shiro Talk yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kesempatan malam ini kita manfaatkan untuk bertafakuh fiddin, mengulang kembali, menyegarkan kembali ingatan kita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, sebelum masuk ke sana, tentunya apa yang kita lakukan ini adalah semata-mata hendaknya ikhlas karena Allah Ta'ala. Kita berada di bulan yang sangat mulia, termasuk bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah, sebentar lagi bulan Dzulhijjah. Ini termasuk bulan yang mulia, bulan haram, bulan mulia, yang siapa-siapa
beramal kebaikan pada bulan haram, dia akan mendapatkan kebaikan lebih daripada jika kebaikan itu dilakukan di bulan-bulan selain bulan haram ini. Namun juga sebaliknya kaum muslimin rahimakumullah, siapapun yang berbuat tidak baik, maka kejelekannya, dosa yang akan ditanggung tentunya juga lebih dibandingkan jika hal yang kurang baik itu dilakukan di luar bulan haram. Nah, tentunya kalau kita sekarang ini setiap amalan kita adalah amalan yang didasari ikhlas, mudah-mudahan menjadi amalan terbaik, setidaknya lebih baik daripada amalan-amalan kita di luar bulan haram. Muslimin rahimakumullah, sebagaimana sudah disepilkan tadi di awal bahwa pembahasan kita pada malam hari ini pada kajian El-Sirah Talk ini adalah terkait dengan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Muslimin rahimakumullah, ini yang tadi saya maksud kita menyegarkan kembali. Tentunya maksud saya adalah mungkin sudah banyak kaum muslimin mendengarkan sekilas tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam sampai pada Nabi Ibrahim mendapatkan ujian menyembelih putranya. Namun muslimin rahimakumullah, ya, supaya lebih kembali segar ingatan kita, sebaiknya kita tadi sudah dibacakan oleh saudara kita Kak Resi surat As-Saffat mulai dari ayat 102 gitu ya, 102 sampai dengan nanti ayat 108 gitu ya, atau 109 gitu ya. Yaitu terkait dengan kisah yang ini menjadi bahasan kita pada malam hari ini. Jadi begini muslimin rahimakumullah, kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang mendapatkan ujian berat, dan itu nanti akan bisa kita ambil ibrahnya, kemudian bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengingat Nabi Ibrahim alaihi salam itu adalah Nabi yang menjadi tauladan kita bersama. Bahkan Nabi Ibrahim alaihi salam menjadi ukuran bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bersikap dalam agama ini. Kira-kira begini. Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam sebuah ayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disuruh agar mengikuti milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Milah yang diikutinya adalah milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi cara beragamanya, kemudian syariat-syariatnya itu lebih mengutamakan mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak mengikuti nabi-nabi yang lain. Jadi ukuran di dalam beragama Nabi Muhammad SAW tidak mengikuti ukuran agamanya nabi-nabi yang lain. Meskipun sama-sama agama Islam, sama-sama agama yang bertauhid, namun gaya hidupnya itu mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu contoh begini, kenapa Nabi Muhammad itu mengikuti milahnya Nabi Ibrahim, millata abikum Ibrahim, dan seterusnya itu ya. Kira-kira ayatnya adalah itu. Begini kaum muslimin rahimakumullah, seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti milahnya Nabi Nuh saja misalkan, kan, ya. Milahnya Nabi Nuh. Dulu Nabi Nuh alaihi salam itu ketika Allah Ta'ala uji dengan dakwahnya ditolak oleh kaumnya, apa yang dikatakan Nabi Nuh alaihissalam permohonannya, yaitu meminta Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, karena umatku ini sudah tidak ada harapan untuk mengabdimu, untuk mentauhid.
mentauhidkanmu, kemudian nanti kalau mereka dibiarkan hidup, toh mereka juga akan berbuat rusak di muka bumi ini, dan mereka akan beranak pinak, dan anak-anak mereka akan dicetak menjadi penentangmu. Maka ya Allah, binasakan saja. Nah, ini kan gaya dakwahnya atau gaya beragamanya Nabi Nuh alaihi salam. Nah, coba kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pakai gaya beragamanya Nabi Nuh, niscaya orang Indonesia ini yang maafkan gitu ya, tidak mengikuti syariat al-Islam ini pasti sudah didoakan jelek. Tapi kan tidak. Di zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, ketika beliau berdakwah ke Taif, nah gitu ya, kemudian yang didapat Nabi Muhammad ternyata penolakan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilempari batu sampai berdarah-darah. Tapi Nabi Muhammad tidak kok mendoakan seperti Nabi Nuh mendoakan kepada kaumnya, enggak kan gitu ya. Bahkan doanya adalah begini, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kaumku karena mereka bersikap kepadaku seperti ini, melempari batu saat aku mendakwai mereka. Itu karena mereka tidak tahu, belum paham apa yang saya bawa ini. Sebenarnya dakwahku ini adalah kebaikan buat mereka, menguntungkan. Nah, ini cara beragamanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti gaya beragamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Yaitu Nabi Ibrahim tidak kan dia ketika kaumnya menyiksanya gitu ya, jadi memusuhinya, bahkan sampai Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api gitu ya. Nabi Ibrahim alaihi salam tidak minta supaya kaumnya dihabiskan seperti Nabi Nuh alaihissalam meminta kepada Allah demikian, tidak ya. Nah itu demikian. Maka diantara permintaannya itu ketika kaumnya menolak itu, ya Allah gitu ya, kalau engkau mau menurunkan siksaan kepada kaumku gitu ya, ketahuilah ya Allah, itu adalah hamba-hambamu. Elek-elek gitu ya, keranjingan, itu mun sewu ini ya, bahasa Jawa Tengah itu. Sekeranjingan apapun mereka ya Allah, itu kan tetap hambamu gitu ya. Nah, seperti misalkan kan gitu ya, orang tua anaknya dua blek nakal gitu ya, ya senakal-nakalnya anak, orang tua itu akan memaafkan atau memberikan sanksi itu ya, sanksi yang mendidik kan begitulah. Kira-kira begitulah analoginya. Begitupun Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah, jika engkau akan menimpakan siksaan kepada kaum ini, ketahuilah ya Allah, ini kan hamba-hambamu sendiri kan gitu ya. Mereka nanti andaikan mereka tidak bisa, tidak mau mengabdimu, mentauhidkanmu, ya barangkali nanti anak turunnya yang akan mentauhidkanmu. Tapi engkau ya Allah, jika engkau mau mengampunkan kesalahan-kesalahan mereka, ya Allah, memang sudah sepantasnya karena engkau adalah Zat yang maha pengampun. Kan seperti itu. Inilah yang tadi saya katakan kan gitu ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada contoh terbaik bagi kita, uswatun hasanah bagi kita kan gitu ya, dan itu juga diikuti yang gaya beragamanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah kira-kira kurang lebih penjelasannya di dalam surat terhubung dengan surat Al-Mumtahanah itu ya. Al-Mumtahanah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzi nama'a. Gitu ya. Itu demikian. Jadi pada perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam mengabdi Allah Ta'ala itu adalah menjadi contoh baik bagi kita. Nah kira-kira itu kaum muslimin rahimakumullah.
kembali ke pokok pembahasan kita yang tadi, bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam ya, itu diuji oleh Allah Ta'ala. Sebenarnya ceritanya panjang karena yang akan menjadi tema kita, yang terhubung dengan tema kita, yang berkaitan dengan tema kita itu adalah sejak kalimat ini kan, gitu ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah ketaatannya. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan nabi yang nabi yang memang tergolong nabi ulul azmi kan itu. Ulul azmi, sampai nanti ceritanya beliau tergolong nabi ulul azmi. Apa itu? Ujiannya sangat berat. Nabi yang mendapatkan ujian di atas rata-rata umumnya nabi, umumnya manusia biasa, apalagi ya, itu Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Ta'ala. Ujiannya sangat berat. Kira-kira beratnya begini, Nabi Ibrahim alaihissalam itu sampai umur tua ya, gitu ya. Dalam surat Maryam itu kan, surat Maryam kan, gitu ya. Itu disebutkan di sana Nabi Ibrahim alaihissalam itu di umur tua memohon kepada Allah Ta'ala, gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Kaf ha ya ain shad dzikru rahmati rabbika. Maafkan itu ya. Oh bukan itu ya, maaf itu ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu diuji oleh Allah Ta'ala, tidak kunjung mendapatkan putra sampai umur tua. Sampai umur tua. Lah kemudian memohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah, seandainya engkau tidak memberiku pewaris dalam ilmuku ini, kemudian nanti saya semakin tua, tidak ada yang mewarisi ilmu agama ini, maka ya Allah, agama ini nanti akan terputus. Tidak ada lagi yang menyampaikan lagi. Ya Allah, supaya aku bisa mewariskan agama ini kepada orang generasi sesudahku, ya Allah, anugerahkan aku seorang putra, Gulamin Halim. Dalam ayat ini disebutkan demikian, Gulamin Halim. Nah, kemudian kaum muslimin rahimakumullah, Allah Ta'ala ijabahi doa itu tadi, diijabahi. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan di dalam ayat, gitu ya, Allah Ta'ala memberikan putra yang bihulamin halim, gitu ya, yang sangat baik, faham agama, taat kepada Allah Ta'ala. Nah, di umur yang sudah tua, kemudian tidak kunjung punya putra, minta kepada Allah Ta'ala diberikan putra, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dikabulkan. Nah, setelah umur, nah ini mulai dari ayat ini, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika putra beliau Nabi Ismail nantinya menjadi seorang nabi, itu sudah di umur dewasa. As-sa'ya itu kalau dalam tafsir itu dijelaskan kurang lebih demikian, sudah bisa membantu kesibukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sudah dewasa lah, sudah bisa lah, andaikan Nabi Ibrahim itu membangun kan, itu ya, itu dia sudah bisa membantu. Jadi kesibukan orang tua, orang dewasa sudah bisa dibantu oleh Nabi Ismail alaihissalam. Sudah gede. Rupanya oleh Allah Ta'ala diuji, suruh menyembelih, artinya diminta oleh Allah Ta'ala. Nah, gitu ya. Ini yang dikatakan ujiannya sangat berat. Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Ismail itu adalah, kalau bisa dikatakan itu harta mahal, harta berharganya Nabi Ibrahim. Satu-satunya harta berharga. Bagaimana tidak? Nah, gitu ya. Istilahnya itu mencarinya sulit. Setelah mendapatkan, ternyata Nabi Ismail itu adalah Gulamin Halim, anak yang sangat mulia sekali. Nah,
Itu kan mahal seperti itu. Harta yang sangat mahal. Istilahnya diminta oleh Allah Ta'ala. Nah, inilah yang dimaksud ujian Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat sangat berat. Ya. Maka disebutkan di sana, ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahu. Wahai putra, wahai Ismail, kan gitu ya. Saya itu bermimpi menyembelih kamu. Ini rupanya Nabi Ismail alaihissalam karena dia adalah anak yang solih, kan gitu ya, dimintai musyawarah. Dan ini memang parentingnya Nabi Ibrahim ini. Jadi beliau ini sudah tahu anaknya sudah tumbuh dewasa, diajak taat kepada perintah Allah Ta'ala. Nabi Ismail tahu bahwa mimpinya seorang nabi itu adalah wahyu yang harus ditunaikan. Ini adalah kewajiban seperti ini. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meminta pendapat, menurut bagaimana wahai Ismail, gitu ya, saya bermimpi aku membunuhmu, menyembelihmu. Wa ya abatif al matukmar, wahai bapak, gitu ya, sudah. Kalau engkau itu bermimpi, itu adalah mimpi, itu adalah wahyu perintah Allah Ta'ala, kerjakan. Nabi Ismail dengan kesolehannya tidak ragu-ragu sama sekali. Perintah Allah harus ditunaikan. Berat pun, sakit bahkan. Bagi Nabi Ismail, ini juga bala'un mubin. Ujian yang sangat berat, luar biasa. Melaksanakan perintah Allah, syariat Allah Ta'ala dengan gitu ya, mengorbankan dirinya. Gitu ya, kira-kira gitu ya. Jadi beliau yang akan disembelih. Ini sangat berat sekali muslimin rahimakumullah. Tidak ada barang yang dimiliki seseorang yang paling dicintai kecuali dirinya sendiri. Bagi Nabi Ismail, diri sendiri itu adalah hal yang sangat dicintai. Dibela-bela, sakit diobatkan. Kalau bagi kita ya, sakit diobatkan, khawatir masa depannya kurang kurang mujur nasibnya ya, sekarang sekolah dan seterusnya diupayakan. Jadi masa depan yang nyaman, yang baik itu diupayakan. Itu semuanya adalah wujud cinta diri sendiri. Bagi Nabi Ibrahim ini ya juga dikatakan bala umubin, ujian yang sangat berat, luar biasa. Itu tadi yang saya sebutkan di awal-awal tadi. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Ibrahim mendapatkan ujian yang sangat berat, Nabi Ismail mendapatkan ujian yang sangat berat. Namun yang menjadi garis penting bagi kita, kedua orang ini, Nabi Ibrahim dan putranya, semuanya tunduk taat kepada Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim punya keinginan perintah Allah harus ditunaikan. Nabi Ismail pun juga ridho, ikhlas, luar biasa bahwa dirinya akan menjadi yang harus disembelih, yang harus dikorbankan, diminta oleh Allah Ta'ala. Dari dua sisi, bala'un mubin. Maka muslimin rahimakumullah, ini sedikit sebelum saya lanjutkan, inilah istifadah yang bisa kita ambil, gitu ya. Jadi orang muslim, nah ini tadi ya, ini namanya uswatun hasanah yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, yang pertama, seorang bapak atau orang tua dalam hal ini, gitu ya, sangat penting memahamkan putra putrinya kepada agama. Orang tua tidak boleh membiarkan putra-putrinya buta agama. Nah, sebaliknya, ketika orang tua sudah melaksanakan tugas ini, yaitu memahamkan putra-putrinya itu pada agama, gitu ya, itu akan lebih enak diajak untuk taat kepada Allah Ta'ala. Akan lebih mudah. Salah satu ada pengalaman pribadi saya, Bapak Ibu rahimakumullah, gitu ya. Waktu saya tengah-tengah mengajar begitu, ada orang bertanya, Ustadz, salah satu dari peserta pengajian ini meninggal dunia dan sekarang ini sedang proses pemakamannya. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saya katakan demikian. Terus apa yang menjadi pertanyaan Bapak, gitu ya? Begini Ustadz,
tadi waktu perawatan jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, bahkan sampai penguburannya kan gitu ya. Itu kami prihatin, bapak itu biasanya ngaji bersama kami. Sementara anak dan anak-anaknya dan istrinya gitu ya, itu tidak ikut ngaji. Nggak ikut. Jadi nggak paham agama. Nah, bapaknya meninggal. Lah kami sebagai teman sepengajian prihatin. Saya kepingin merawat jenazah itu sesuai tata cara Islam. Namun rupanya anak dan istrinya itu meminta, "Ndak, saya keluarganya, saya lebih berhak merawat jenazah bapak ini, merawat suamiku ini, sesuai dengan keinginanku." Masya Allah Ustaz, ternyata jenazah itu dirawat tidak sesuai dengan agama yang dicintai jenazah ini. Jenazah ini sangat cinta agama Islam. Tapi jenazahnya ketika meninggal karena anak dan istrinya tidak paham agama, maka jenazah ini diperlakukan tidak syar'i. Ini sangat prihatin sekali. Nah, kemudian singkat ceritanya, inilah salah satu contoh gitu ya, pentingnya orang tua, anak, istri, semuanya paham agama. Nanti siapa-siapa yang meninggal duluan, maka yang masih hidup merawat sesuai dengan hukum Allah dan syariat Allah Ta'ala. Itu pentingnya seperti itu. Pengalaman terjadi di daerah Solo sini. Itu demikian. Kembali ke tadi, kaum muslimin rahimakumullah, itu istifadahnya. Apalagi Allah Ta'ala juga sudah mewanti-wanti gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, ini bapak-bapak semua yang hadir ini berapa ini yang hadir ini Kak? Bapak-bapak banyak enggak ini ya yang hadir ini? Saya tidak bisa memantau berapa banyak yang hadir ini. Masya Allah. Gimana Kak Resi? Ada banyak ini yang hadir? Wah, ini saya tidak kenal ini, Masya Allah. Masya Allah. Ya, paling tidak, Ini ada paling tidak bisa menyimak ya, bisa menyimak penjelasan saya ini ya. Insya Allah Ustaz. Masya Allah, Masya Allah, Nah ini, khususnya bapak-bapak. Nah gitu ya, jagalah anak istri kalian, anggota keluarga kalian dari neraka. Menjaga anak dan istri serta keluarga dari neraka, dari masuk neraka itu adalah caranya mereka diajak melaksanakan perintah Allah. Nah, kalau belum tahu tentang perintah Allah apa saja, larangan Allah apa saja, diajak ngaji, diajak bertafakuh fiddin. Karena apa? Cara untuk menyelamatkan anggota keluarga dari masuk neraka adalah dengan taat perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangan Allah Ta'ala. Untuk bisa tahu perintah dan larangan Allah, tempatnya adalah di majelis-majelis taklim. Nah, itu demikian. Maka muslimin rahimakumullah, khususnya kaum bapak gitu ya, itu harus gitu ya, wajib menjadikan putra-putrinya faham agama supaya mereka tidak masuk ke dalam neraka. Itu demikian. Yaitu istifadah. Yang pertama adalah seperti itu. Yang kedua, muslimin rahimakumullah, ujian Allah Ta'ala itu ada yang ujiannya itu dikerjakan sendiri, ada yang itu sudah dalam tanda petik paksaan dari Allah. Ya, paksaan dari Allah. Seperti contohnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Ibrahim dia langsung tetap Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Ta'ala, dibakar oleh kaumnya. Ya. Itu kan Nabi Ibrahim tidak melakukan sendiri karena itu dipaksa oleh kaumnya, dilemparkan kan gitu ya. Itu ujian. Nah, di sini yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam di sini waktu menyembelih putranya ini adalah ujian yang dikerjakan sendiri, yaitu apa? Suruh menyembelih putranya. Nah, gitu ya. Nah, jadi ujian itu demikian. Jadi ada macam-macam. Nah, yang kita bahas ini adalah ujian yang dikerjakan sendiri. Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, terkait dengan ini gitu ya,
Kita ujian pun juga sedemikian. Terkadang kita itu diuji oleh Allah Ta'ala harus memilih antara dua pilihan. Nah, ini ujian dari Allah Ta'ala ini. Nah, ketahuilah bahwa ujian yang kita harus memilih sendiri ini juga Allah Ta'ala. Jadi istilahnya hidup itu adalah pilihan. Misalkan dia, ya pilihan itu adalah kendali Allah Ta'ala. Makanya muslimin rahimakumullah, ketika kita mendapatkan ujian seperti ini, kita betul-betul yakin kan itu ya. Ini adalah atas kendali Allah Ta'ala, menjalaninya harus dengan ikhlas. Itu demikian. Nabi Ibrahim alaihissalam gitu ya, waktu disuruh untuk menyembelih putranya, itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak istilahnya mencari tahu dulu apa hikmahnya. Tidak sama sekali. Ya Allah, saya diperintah untuk menyembelih putraku ini, nanti imbalannya apa? Sama sekali tidak bertanya. Ya. Nah, ini contoh yang baik dari Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kita seperti itu. Andaikan saja begini kaum muslimin rahimakumullah, dalam kita sholat 5 waktu kan itu ya, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya kan gitu ya, itu andaikan Allah tidak memberikan janji-janji 27 derajat atau sebagian riwayat 25 derajat, nah itu ya, itu kita tidak usah tanya. Karena apa? Itu kewajiban. Harus dikerjakan tanpa pengen tahu apa itu rahasianya perintah ini. Harus dikerjakan. Maka muslimin rahimakumullah, perintah Allah Ta'ala itu kewajiban kita adalah dikerjakan. Kita tidak punya hak mencari tahu kenapa Allah Ta'ala menguji kita seperti ini. Sebab apa? Kalau kita itu nanti nuntut seperti itu, nanti ketika tidak ketemu muslimin rahimakumullah apa hikmahnya itu tadi, maka ini akan membuat menjalani perintah Allah Ta'ala itu tadi berat sekali. Ini kita mulai ilmu hidup ini, ilmu kehidupan kita. Ujian kita itu demikian. Nah, kembali lagi ke tadi gitu ya. Itu. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam menjalani ujian ini penuh dengan keikhlasan, tidak cari-cari ya. Keutamaannya apa, tidak sama sekali. Dan juga Nabi Ismail gitu ya, tahu bahwa ini perintah Allah, kerjakan, nggak usah menawar-menawar ya, itu demikian. Lah itulah sikap yang harus kita miliki dalam kita menjalani agama Allah Ta'ala ini. Maka nanti Bapak Ibu para peserta majelis El Sirato, gitu ya, suatu saat barangkali panjenengan ikut di majelis-majelis taklim, kemudian dibacakan dalil-dalil, ayat-ayat, panjenengan diperintah sesuatu kan gitu ya, maka Bapak Ibu rahimakumullah laksanakan. Gitu ya. Ibadah itu ketika sudah tahu dalilnya maka wajib untuk dikerjakan. Kalau sudah tahu dalil larangannya itu wajib untuk ditinggalkan. Gitu ya. Entah itu dijelaskan apa hikmahnya maupun tidak, dan itu adalah tanda keikhlasan, kebersihan hati. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail itu hatinya bersih, perintah Allah Ta'ala dikerjakan. Nabi Ismail mendengarkan perintah Allah Ta'ala melalui lisannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah gitu ya, tidak kok nun sewu kan gitu ya, maaf nih, apa ya gitu ya, enggak sama sekali. Ketika sudah ditunjukkan bahwa saya mendapatkan mimpi, isinya mimpi adalah ini, nah gitu ya, itu diartikan bahwa itu adalah perintah Allah Ta'ala. Nah bagi kita untuk menandakan itu perintah Allah Ta'ala ketika ditunjukkan dalilnya. Yaitu istifadahnya ada 2 itu, terlalu panjang gitu ya istifadahnya. Kemudian kita lanjut gitu ya. Falamma asla ya. Sampai mana tadi ya? Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Kembali ke cerita kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Dalam kitab Tobari, tafsir Tobari, di sana ada riwayat menyebutkan begini ya.
waktu Nabi Ibrahim alaihi salam memulai menyembelih putranya, itu kan Nabi Ibrahim hidupnya kan ada di Mekah kan ya. Tumbuh besarnya ada di Mekah. Kemudian diajak oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu menuju ke Mina. Mina, mungkin barangkali yang sudah pernah haji atau kemudian sudah pernah umroh mungkin bisa tahu ya berapa jaraknya antara Mekah ke Mina. Dibawa ke Mina, ya. Di sana Nabi Ibrahim alaihissalam memulai melaksanakan perintah Allah Ta'ala, ya. Nah, sempat ada ragu-ragu, bagaimana tidak ragu-ragu, seorang bapak akan menyembelih putranya. Itu konon ceritanya, waktu memulai menyembelih itu selalu gagal. Allahu alam gitu ya, disebutkan selalu gagal kan gitu ya. Nah, kemudian Nabi Ismail alaihissalam kan gitu ya, melihat bapaknya seperti itu, mungkin bahasa Jawanya gregeli kan itu ya. Kan nggak tegel, nggak tega kan itu ya. Seorang bapak menyembelih putranya sendiri itu kan nggak tega gitu ya, selalu gagal gitu ya, gregeli kan ini, gregeli kalau Jawanya gregeli kan itu. Maka Nabi Ismail minta, wahai bapak, coba kan gitu ya, wajahku ditengkurapkan, jadi wajahku diarahkan ke tanah gitu ya, terus tanganku ini diikat supaya nanti bapak kalau melihat saya menahan sakit gitu ya, meroncal-meroncal, bergerak-gerak kan dahsyat menahan sakitnya itu, dan juga wajahku sampai itu yang meregang nyawa itu tadi, bapak tidak tega, akhirnya nggak jadi melaksanakan. Ayo bapak, harus dikerjakan, ya. Maka benar kan gitu ya, ini sekaligus nih, jadi Nabi Ismail menguatkan gitu ya mentalnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak tega melaksanakan perintah itu. Harus tega kan gitu ya, bapak jangan lihat wajahku, nah gitu ya, kemudian tubuhku harus diikat supaya nanti tidak meroncal-meroncal, dan engkau kalau melihat wajahku saat meregang nyawa nggak tega, biar tidak gagal, silahkan wajahku dihadapkan ke arah tanah. Itu disebutkan di Tafsir Tabari itu demikian. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kan itu ya, di sini disebutkan falamma aslama watallahu lil jabin. Nah, ya. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim itu sudah melakukan apa yang disarankan Nabi Ismail, sudah kan gitu ya, wajahnya diarahkan ke tanah, sudah tidak melihat lagi wajah putranya kan gitu ya, kemudian pasrah sudah, ya Allah sudah pasrah, Nabi Ismail sudah pasrah pada ketetapan Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam pun juga sudah pasrah, ini adalah harta terbaikku, diminta oleh Allah Ta'ala, saya serahkan. Nah, ini namanya aslama kan gitu ya, watallahu lil jabin, itu kira-kira demikian gitu ya tafsirnya. Lah dari saat itu akan menyembelih tapi belum sempat melukai, Allah Ta'ala kemudian berfirman, ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Ya, wahai Ibrahim kan gitu ya, sudah cukup sampai di situ saja, tidak usah sampai melukai, sudah cukup, kamu sudah betul-betul melaksanakan perintahku melalui mimpimu, qad saddaqta ru'ya. Ya, sekarang yang kamu sembelih adalah gibas ini. Nah, gitu ya, Allah Ta'ala menurunkan untuk beliau Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail seekor kambing gibas atau domba untuk bisa disembelih, dan itulah yang menjadi korban Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Tidak jadi Nabi Ismail yang disembelih, ya. Qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Lah itu kemudian disebut inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Cobaan seperti ini, ujian seperti ini adalah ujian yang sangat berat wahai Ibrahim. Tidak sembarangan orang bisa melaksanakan yang seperti ini. Ya. Ini hanya orang-orang khusus seperti kelasnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Itu demikian. Bapak Ibu muslimin muslimat rahimakumullah, ya.
Ada istifadah lain dari yang terakhir kita bahas ini tadi, ayat 103 sampai 106 ya. Itu bahwa yang pertama, inna idzabil jazai ma'a idzabil bala, al hadits au kama qala. Baik, itu kurang lebih artinya begini. Pahala itu, besar kecilnya pahala itu tergantung besar kecilnya ujian. Semakin besar ujian, maka pahalanya pun juga semakin besar. Ini menjadi penghibur bagi kita, Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Setiap orang itu pasti mendapatkan ujian. Ada yang besar, jangan merasa bahwa ujianku terlalu besar. Sudah, ujian besar itu pahalanya juga besar. Ya, kita tidak bisa memilih. Kita itu adalah hamba-hamba Allah Ta'ala yang tugasnya itu adalah melaksanakan atau mengikuti qadha dan qadar Allah Ta'ala dengan keikhlasan. Nah, itu tugas kita. Nah, kemudian yang kedua kaum muslimin rahimakumullah, ya, keikhlasan, amalan yang dikerjakan secara ikhlas itu sudah pasti pahalanya besar. Ya, maka Bapak Ibu rahimakumullah, jika panjenengan merasa sedang diuji oleh Allah Ta'ala, kerjakan penuh dengan khudu, ridho. Saya ridho, ini adalah ujian dari Allah Ta'ala, saya kerjakan sebagus mungkin. Supaya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu sangat berat ujiannya, tapi dikerjakan oleh Allah Ta'ala, sebut di sini, falamma aslama. Ini pasrah, ridho kepada takdir qadha Allah Ta'ala. Ridho kepada ujian yang bebankan kepada beliau berdua ini. Aslam, keduanya ridho. Ini penuh ikhlas. Nah, itu ya. Nah, ini maka balasannya Bapak sabar. Jadi sabar begini kaum muslimin rahimahullah, ada 3 itu ya. Sabar itu adalah dia bertahan di posisi terbaik walaupun saat ujian yang sangat melemahkan iman. Ujiannya besar, melemahkan iman, tapi dia bertahan di sikap terbaik terus. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujiannya berat sekali, tapi beliau tetap bertahan. Aku jalani dengan sebagus mungkin, secantik mungkin. Dan alhamdulillah, yang seperti yang kita tahu, apa itu? Keduanya lulus menjalani ujian ini. Pahalanya besar luar biasa. Apa itu kaum muslimin rahimakumullah? Hikmahnya. Nah, ini dia. Hikmah ujian berat yang dijalani dengan ikhlas ini, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim yaitu menyembelih hewan kurban, seekor domba dari surga tadi, itu ditiru oleh seluruh muslimin sedunia dari zaman Nabi Ibrahim sampai zaman Nabi Muhammad, bahkan nanti sampai di hari kiamat. Berapa ribu orang yang mengikuti sunnah Nabi Ibrahim, pahalanya besar sekali. Inilah ketika ujian yang berat dijalani penuh dengan ridho, dengan ikhlas, nah, gitu ya, semata-mata mengagungkan Allah Ta'ala. Pahalanya sangat besar. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Au kama qala. Siapa-siapa yang beramal baik kemudian diikuti oleh orang lain, nah, gitu ya, maka dia mendapatkan pahala amalan baik itu ditambah pahala sejumlah orang yang ikutan. Nabi Ibrahim ibadah kurban, ya, diikuti seluruh muslim, maka beliau mendapatkan pahala ibadah kurbannya sendiri, terus ada tambahan pahala sejumlah orang-orang yang mengikuti. Udah berapa lama
Konon ada yang menghitung kan itu ya, dari Nabi Ibrahim sampai zaman kita sekarang ini sudah lebih dari 2.500 tahun. Luar biasa kan itu ya, 2.500 tahun. Itu semua setiap tahun itu banyak orang yang berkorban. Inilah hikmah. Ya, rahasia di balik ujian yang sangat besar yang dijalani dengan ikhlas dan ridho. Falamma aslama. Itu demikian. Apa itu? Yaitu adalah pahala yang tak terhingga. Inilah yang juga disebutkan hikmahnya pahala kesabaran. Sabar itu adalah amalan mulia yang pahalanya tidak Allah Ta'ala sebutkan. Berbeda dengan sholat. Sholat itu pahalanya 27 derajat. Kalau pahala pahala sabar enggak ada sekian-sekian derajat, berapa 1 kirot atau 2 kirot, tidak ada. Gitu ya. Nah, itu menjadi surprise. Nah, tentunya pahala yang dirahasiakan itu tadi biasanya karena pahala yang sangat besar, sangat agung. Begitulah kesabaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihis salam. Ya, pahalanya yang besar sekali dan tidak terhingga. Luar biasa. Nah, muslimin rahimakumullah, ya, ini juga yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Ntar lagi kita akan sampai pada masa ibadah kurban. Itu adalah contoh mulia uswah hasanah dari Nabi Ibrahim alaihis salam. Maka muslimin yang mempunyai kemampuan untuk berkurban, lakukanlah ibadah kurban. Kemudian cara melaksanakannya supaya ibadah kurban itu tadi mendapatkan pahala besar, lakukan seperti waktu Nabi Ibrahim alaihissalam melakukannya. Ya, taat kepada Allah Ta'ala. Serta mungkin bagi Nabi Ibrahim, harta terbaik itu adalah anak pada waktu itu. Diminta oleh Allah Ta'ala, kasihkan. Itu namanya cinta kepada Allah Ta'ala melebihi yang lainnya. Kasihkan. Ya. Lah bagi kita, harta yang paling yang kita miliki, yang paling kita cintai mungkin adalah harta. Mungkin saja saat ini. Itu diminta oleh Allah Ta'ala. Kalau untuk lembu di sini, kap sapi gitu ya, ini ada yang iurannya itu, patungannya itu 3.500.000. Ada yang sampai 4 juta kan gitu loh ya. Nah, Allah meminta sekian sekian duit itu tadi untuk lillahi ta'ala. Nabi Ibrahim bisa kok memberikan putra harta tercintanya kepada Allah Ta'ala dan dipuji oleh Allah Ta'ala. Kita sebaiknya juga demikian. Harta itu adalah benda yang paling kita cintai. Diuji oleh Allah Ta'ala, ini tak minta 4 jutamu, mana kau kasihkan nanti 10 Dzulhijjah. Nah, itu diuji oleh Allah Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, yang terbaik adalah panjenengan semuanya melaksanakan. Ini adalah ibadah yang terbaik, bahkan ibadah yang sangat agung, itu demikian. Itu yang bisa kita ambil pelajaran dari sana, itu demikian. Nah, kemudian Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, itu ya, oleh Allah Ta'ala diakhiri wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim alaihi salam itu kisah hidupnya itu sangat menginspirasi untuk insan-insan kaum muslimin yang kepingin mendapatkan derajat tinggi, betul-betul mencintai Allah Ta'ala melebihi segala-galanya. Ya, itu tadi yang paling dicintai Nabi Ibrahim itu adalah putranya, diminta oleh Allah Ta'ala, kasihkan. Coba kalau Nabi Ibrahim gitu ya, anak yang sudah ditunggu-tunggu lama, kemudian sudah dapat, kemudian menjadi anak yang berharga, pinter, gitu ya, sabar, soleh, gitu ya, terus diminta oleh Allah tidak diberikan. Itu berarti Nabi Ibrahim lebih mencintai dirinya sendiri daripada Allah.
itu tidak menjadi Khalilullah kalau demikian. Tidak akan. Begitupun kita, Bapak Ibu rahimakumullah, gitu ya. Ketika Allah Ta'ala gitu ya tahu bahwa duit kita itu adalah barang yang paling kita cintai. Kemudian Allah Ta'ala memberikan satu waktu dalam setahun, yaitu diminta agar berkurban dengan duit kita. Kok kita tidak mau mengeluarkannya? Berarti cinta panjenengan, termasuk saya kan gitu ya, kalau tidak mau kan gitu ya, itu berarti lebih mencintai duit atau hawa nafsu, tentunya hawa nafsu karena ini mengikuti hawa nafsu, daripada cinta Allah Ta'ala. Dan itu belum sampai derajat iman. Orang yang lebih mencintai hawa nafsu daripada Allah Ta'ala, lebih mengutamakan diri sendiri daripada mengutamakan Allah Ta'ala, itu belum sampai pada derajat iman. Nah, itu demikian. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, nanti bentar lagi kita akan diuji oleh Allah Ta'ala. Laksanakan, itu yang terbaik. Itu demikian. Daripada, maaf ya, daripada kan gitu ya, nanti kalau Allah Ta'ala menguji kita dengan sehat kita yang diminta. Yang diminta Allah untuk di Idul Adha nanti hanya sebagian harta. Lihat, nanti kalau Allah Ta'ala akan memintanya secara paksa, gitu ya. Nabi Ibrahim dulu diuji dengan dipaksa. Apa itu? Dilemparkan ke dalam apa itu? Api. Itu adalah ujian dengan bentuk paksaan seperti itu. Oh, itu lebih berat Bapak Ibu. Itu lebih berat seperti itu. Nah, sebelum itu Allah Ta'ala memberikan ujian yang lebih berat itu tadi, coba ketika Allah Ta'ala menguji dengan keikhlasan kita, itu ujian yang kita lakukan dengan pilihan kita sendiri, kita laksanakan saja, daripada nanti diuji Allah Ta'ala dengan paksa itu tadi. Itu demikian. Itu tidak lebih menyamankan di dalam hati kita. Itu demikian. Maka kembali lagi ke pembahasan kita itu ya, Bapak Ibu rahimakumullah, itu adalah uswatun hasanah kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana seorang kepala keluarga kan gitu ya, itu punya tanggung jawab memahamkan putranya pada agama yang tujuannya agar di dalam beragama kepada Allah Ta'ala tidak ada pengganggu dari anggota keluarga. Ya, susah kok Nabi Nuh alaihissalam beragama mengajak umat untuk bertauhid kepada Allah Ta'ala, ternyata maaf kan gitu ya, yang mengganggu adalah dari anggota keluarganya. Menjalani ibadah itu maaf, ada batu ganjalan kan gitu ya. Berbeda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, menjalani agama perintah Allah Ta'ala ini mulus. Anaknya mendukung, istrinya mendukung, beliau sendiri sudah betul-betul taat kepada Allah Ta'ala. Menjalaninya itu dengan enak, nyaman. Itu kalau anggota keluarga sama-sama paham agama. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, nanti ya, di dalam menjalani agama Allah Ta'ala ini, perintah Allah Ta'ala ini harus dengan penuh kesabaran. Ya, jalani dengan sebaik mungkin. Ya. Sebelum ini sudah jam gitu ya. Barangkali Kak Resi barangkali nanti ya dibuka kesempatan untuk bertanya untuk para hadirin pada malam hari ini, barangkali ada, untuk menghindari kesalahpahaman dari yang tadi saya terangkan. Kemudian juga bisa pertanyaan itu sifatnya mempertegas supaya menambahkan wawasan keilmuan kita. Monggo saya kembalikan ke Kak Resi. Monggo silahkan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz Alim ya, yang sudah menyampaikan materinya dengan cukup baik sekali ya. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu, sahabat sekalian, barangkali ada yang ingin diperjelas lagi, ingin ditanyakan, mungkin kita buka dulu sesi tanya jawab ya untuk 2 orang dulu. Ya.
kami berikan kesempatan untuk dua orang dulu, silakan. Kalau masih ada nanti insya Allah kita sesuaikan lagi dengan waktu ya. Silakan, boleh dari Ikhwan satu, dari akhwat satu. Kalau dari Ikhwan tidak ada, boleh dari akhwat dua-duanya. Begitupun sebaliknya. Ya, silakan teman-teman semuanya. Jika ada yang mau ditanyakan, jika ada yang mau diperjelas. Pak Yohan, boleh, silakan Pak Yohan. Ya, izin bertanya, Kak. Ya, silakan Pak Yohan. Ya, Kak. Silahkan Pak. Ya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Ustadz. Saya Rifat, Ustadz namanya. Afwan, nama saya yang tertera di Zoom berbeda. Bismillah, izin bertanya, Ustadz. Kebetulan di sini saya ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertanyaan pertama, perihal kisah Nabi Ibrahim yang tadi Antum sudah ceritakan, yang mengorbankan hal yang paling beliau cintai, yaitu anaknya. Hal ini kalau bisa saya simpulkan adalah cinta kepada Sang Pencipta versus kasih sayang manusiawi, Ustaz. Dalam peristiwa penyembelihan tersebut, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengorbankan hal yang paling beliau cintai di dunia, yaitu anaknya. Secara filosofis, Ustaz, apakah perintah ini merupakan bentuk ujian untuk membuktikan bahwa kasih sayang manusia harus sepenuhnya dimatikan demi ketaatan mutlak kepada Tuhan? Karena jika kita memakai akal pribadi sehat, ini merupakan sebuah keniscayaan, Ustaz. Saya di sini memposisikan diri saya bukan ini, Ustaz, ya, bukan sebagai orang yang sangat beriman atau sangat taat. Saya di sini memposisikan diri saya anggap sebagai muslim yang polos, Ustaz. Karena jika memakai akal logika saya, ini merupakan sebuah niscayaan, Ustaz. Bagaimana mungkin kita mengorbankan hal yang paling kita cintai, namun di sisi lain ada perintah Tuhan yang harus kita laksanakan, Ustaz. Khawatir seseorang tersebut tidak mengerti batasan mana batasan antara pengabdian kepada Tuhan dan fanatisme yang buta ketika logika kemanusiaan berbenturan dengan panggilan iman, Ustaz. Itu pertanyaan pertama, Ustaz. Pertanyaan yang kedua, mungkin ini agak keluar dari kisah yang Antum tadi sampaikan, namun masih dalam kisah Nabi Ibrahim, Ustaz. Perihal Nabi Ibrahim, proses pencarian Nabi Ibrahim dalam sebuah kebenaran, atau bisa disebut proses Nabi Ibrahim mencari Tuhan, Ustaz. Ada kisah menarik karena di kisah ini ada sikap skeptisisme atau keraguan melawan keyakinan mutlak, Ustaz. Nabi Ibrahim dikenal melalui proses pencarian Tuhan yang sangat rasional. Di Al-Quran, Nabi Ibrahim mengamati bintang, bulan, hingga matahari. Afwan, Ustaz, saya nggak hafal ayatnya, Ustaz. Namun pertanyaannya, jika iman yang kokoh justru lahir dari proses keraguan atau sikap skeptisisme dan observasi empiris, mengapa dalam zaman sekarang atau dalam tradisi keberagaman modern, seringkali pertanyaan kritis terhadap agama dianggap sebagai tanda kelemahan iman, Ustaz? Contoh misalnya saya bertanya tentang kenapa sih agama gini, kenapa sih harus gini? Seringkali dicap sebagai, wah, Anda tidak beriman, wah, Anda tidak percaya kepada Tuhan. Apakah iman warisan atau taklid memiliki bobot iman yang sama dengan iman hasil pergulatan batin, Ustaz? Atau iman hasil dari proses keraguan tersebut, Ustaz? Itu aja, Ustaz, yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya menularkan. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Saya jawab sebentar ya, Kak Resi ini. Oh, boleh, Ustaz, kalau mau langsung dijawab. Ya, jadi yang saya tangkap, saya simpulkan bahwa cinta dan sayang kepada makhluk apakah harus dikorbankan demi cinta Allah Ta'ala, kan gitu ya. Jadi begini, mohon maaf tadi yang bertanya kakak siapa tadi ya? Ya. Kak Rifat, Ustaz, apaan? Rifat ya? Ya, Rifat, Ustaz. Ya, barakallahu fiik ya. Kak Rifat, gitu ya. Itu jadi begini, ya, batasannya begini.
Muslim itu ibadahnya itu adalah di atas dalil, di atas dalil. Zaman dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam, gitu ya, itu ada langsung perintah dari Allah Ta'ala. Kalau sudah ada perintah Allah Ta'ala itu memang harus pasti. Kecintaan kepada makhluk itu harus mungkin bahasanya itu dikalahkan demi kecintaannya kepada Allah Ta'ala. Itu sudah demikian. Ya, makanya sebutannya inna hadza lahuwal balaul mubin. Itu pertama begitu itu. Jadi Nabi Ibrahim waktu itu melaksanakan perintah Allah Ta'ala, melaksanakan penyembelihan anak, dalam artian tadi yang mungkin dipahami cinta seorang ayah kepada anak itu diabaikan demi mendapatkan cinta kepada Allah Ta'ala. Dalam tanda petik kan seperti itu. Tapi itu dasarnya adalah perintah Allah. Nah, di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia melaksanakan agama pun juga dasarnya perintah Allah. Nah, di zaman sekarang ini, khususnya Kak Rifat dan juga muslimin semuanya, melaksanakan ibadah itu harus ada di atas dalil. Dalil kita sebagaimana Nabi berpesan di akhir-akhir hayat beliau, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, gitu ya. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang sangat besar, gitu ya, yaitu kitab Allah wa sunnata rasuli. Itu artinya kalian di dalam beragama menjalankan perintah-perintah, kemudian ritual-ritual agama harus berdasarkan Quran dan sunnah. Ketika tidak ada dari sunnah ataupun dari Al-Quran, maka itu adalah kesesatan, kan begitu. Artinya tidak boleh dijalankan. Nah, di zaman kita sekarang ini, kita pakai perintah Al-Quran. Berkurban itu pakai hewan, yaitu kambing, sapi atau unta, kan begitu. Misalkan dalam hal ini adalah berkurban, kan itu ya. Tidak boleh dengan mengabaikan cintanya anak itu enggak sama sekali, itu kan tidak ada, kan gitu. Tidak ada. Maka kalau mungkin bisa saya bahasakan itu grade-nya turun. Turun itu adalah untuk penyesuaian, disesuaikan. Dulu di zaman Nabi Ibrahim, kan gitu ya, wujud kecintaannya kepada Allah Ta'ala itu mengorbankan harta yang tercinta, yaitu anak. Lah, untuk kita sekarang adalah harta. Maka seringkali, kan gitu ya, Allah Ta'ala itu selalu meminta, mana harta, in tuqridullaha qardan hasanah, dan seterusnya. Yang paling dicintai umat manusia pada saat ini adalah harta. Apa itu ayatnya itu ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i, dan seterusnya itu ya. Manusia itu barang yang dicintainya itu adalah seputar materi dunia. Materi dunia. Di antaranya adalah harta itu tadi. Maka di zaman Nabi Muhammad SAW, wujud cinta kepada Allah Ta'ala adalah berkorban dengan harta. Nanti ada sekaligus dengan jiwa, seperti dalam perang misalkan, demikian, itu harta dan jiwa. Ya, itu tidak sampai pada pengorbanan anak, itu tidak. Jadi artinya andekan harus mengorbankan anak pun, kan itu ya, itu seperti misalkan anak wajib paham agama, harus pisah dengan orang tua. Lah, harus pisah dengan orang tua, belajar di pondok, itu salah satu contohnya, itu harus dilaksanakan. Misalkan saja, ini tidak sampai pada menghilangkan rasa kasih sayang. Justru dengan anak-anak itu tadi belajar agama, itu tanda orang tua cinta. Jadi cintanya itu adalah cinta yang mengarah kepada keselamatan anak itu sendiri, bukan sampai pada merugikan anak itu sendiri. Itu kan syariat Islam demikian. Jadi mencintai anak itu tadi adalah yang berguna bagi anak, menyelamatkan anak, bukan merugikan anak. Nah, gitu ya. Jadi andaikan diberikan penjelasan itu tadi ya, batasannya adalah apa? Yaitu tadi, selagi ibadah yang dilakukan tadi ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, gitu ya, maka itu dikerjakan pasti baik. Pasti baiknya itu tadi, kan gitu ya, pasti menguntungkan. Andaikan harus mengorbankan anak misalkan, gitu ya,
Itu tadi, anak harus sekolah dan seterusnya. Itu adalah untuk demi keuntungan anak, kebaikan anak, bukan merugikan anak. Mudah-mudahan itu kan gitu ya. Jadi patokannya itu tadi ya, Quran dan hadis. Nah, gitu ya. Kalau misalkan sekarang ada orang harus menumbalkan anak, oh saya kira itu tidak gitu ya. Maka ada guyonan saja ya, guyonan saja. Berarti saya boleh dong, nah, gitu ya, menumbalkan anak saya. Nah, karena Nabi Ibrahim itu kan uswatun hasanah bagi kita juga. Begini, ada guyonannya ulama begini. Kalau kamu derajatmu sudah seperti Nabi Ibrahim, kamu boleh menyembelih anakmu kan, untuk sebagai wujud apa istilahnya itu ya, pengorbanan kamu. Silahkan. Tapi kalau kamu belum sederajat Nabi Ibrahim alaihissalam, kamu haram hukumnya. Itu ada guyonan seperti itu demikian. Itu mudah-mudahan kan itu ya, yang panjang tadi ada kalimat yang mungkin bisa membantu kan itu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan iman berangkat dari keraguan justru dicap sebagai iman yang lemah gitu guys. Barangkali seperti itu guys. Saya menyimpulkan tadi begitu kan ya. Iya, Ustaz. Jadi Benar, Ustaz. Nabi Ibrahim gitu ya, itu kan melihat apa itu bulan, kemudian hilang, hadza rabbi kan gitu ya. Kemudian falam ma'afalat qala la uhibbul afilin. Wah, mosok Tuhan saya hilang. Kan begitu nih. Begitu guys. Bener Kak ya? Ya betul. Jadi iman berangkat dari keraguan justru dicap sebagai iman yang lemah. Dalam Islam itu begini. Apa itu? La tas'alu an asya'a intu bedalakum tasukum. Ya, jadi tidak bisa setiap pertanyaan itu dipukul bahwa itu adalah kelemahan iman, tidak, gitu ya. Yang disebut bertanya kemudian pertanyaan itu hukumnya larangan kan gitu ya. Itu adalah pertanyaan yang nanti akan membuatnya itu susah beramal kemudian atau lama-lama dia apa itu benci kepada Islam. Tidak boleh. Gitu ya. Nah, itu seperti contohnya apa itu Bani Israel bertanya itu ya, bertanya soal suruh menyembelih sapi dan seterusnya gitu ya. Itu sapi, kemudian sapi yang warna apa dan seterusnya. Lah, pertanyaan yang seperti itu. Tapi kalau pertanyaan yang tujuannya adalah untuk memperkuat iman, maka boleh. Allah perintahkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu dalam menjalani agama ini masih apa itu belum ada kemantapan, masih ada yang mengganjal, kamu harus memperjelas kepada orang yang berilmu. Gitu ya. Ini diperintahkan. Jadi pertanyaan yang satu, pertanyaan yang dilarang ya, itu yang tujuannya adalah apa itu untuk menyepelekan, kan ya, berguruan, kan menyepelekan. Yang kedua, pertanyaan yang nanti justru itu akan membuat muslimin susah. Contohnya membuat muslimin susah begini, Kak, gitu ya. Dulu ada sahabat yang bertanya begini, waktu Nabi bersabda begini, Allah mewajibkan kalian berhaji. Nah, kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, afikul amin, apakah wajibnya tiap tahun? Nabi diem. Kemudian dia ngulangi tanya lagi. Nah, gitu loh ya. Ya Rasul, apakah tiap tahun? Nabi diem. Yang ketiga kali terus Nabi mengatakan, seandainya aku mengatakan iya, kan gitu ya, itu kalian tidak akan mampu. Itu ada diambil pengertian, kalau pertanyaannya itu nanti justru memberatkan dia dan juga kaum muslimin, kan gitu ya, karena pertanyaan itu kan nanti membuahkan fatwa. Fatwa itu yang nanti akan menjadikan pijakan beramal. Lah kalau nanti ternyata fatwa itu justru merugikan dirinya dan muslimin yang lain karena menelurkan fatwa yang berat, maka pertanyaan yang seperti itu dilarang. Tidak boleh. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Tapi yang ketika misalkan saya belum paham tata cara berkurban itu bagaimana? Lah pertanyaan yang seperti itu yang lebih memantapkan dan meluruskan dalam beribadah, maka itu wajib harus fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kira-kira demikian. Mudah-mudahan membantu sedikit banyak. Begitu Kak Rifat. Syukur Ustaz, jawabannya Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan ya, wa iyyakum amin. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak
untuk penanya pertama. Alhamdulillah udah terjawab ya, Kak. Kak siapa tadi? Kak Rifat, Nah, boleh satu penanya lagi dulu ya, sudah. Satu penanya lagi. boleh, boleh, boleh. Siap, siap, Silakan boleh, satu boleh, penanya boleh. lagi. Boleh. Silakan untuk satu penanya lagi, masih ada kuota. Baik, jika tidak ada, mungkin kita cukupkan untuk kajian malam hari ini. Insya Allah untuk materinya mungkin bisa dipahami Ustaz, oleh para peserta yang sudah bergabung ya. Dan tadi untuk peserta yang bertanya itu mungkin eh, untuk memperjelas juga ya, untuk meyakinkan kembali. Alhamdulillah untuk pertanyaan sudah terjawab oleh Ustadz. Baik, kita cukupkan saja untuk kajian malam hari ini. Kita tutup dengan doa ya, insya Allah seperti biasa. Untuk penutup doa akan dipimpin langsung oleh Ustadz. Waktu dan layar kami kembalikan kembali. Gimana? Sampai apa ini tadi? Mohon maaf. Eh, Penutup Ustadz, insya Allah untuk penutup seperti biasa akan ada doa ya. Insya Allah langsung dipimpin oleh Ustadz. Oh gitu, ya, ya. Oh, baik, baik. Ya, ya. Mari Bapak Ibu, para peserta majelis Al-Sirotok, kita berdoa bersama untuk kebaikan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitab. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika
وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم كره علينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين Amin ya Allah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, dengan dipimpinnya doa oleh Ustadz, maka berakhirlah kajian kita pada malam hari ini. Terakhir kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz yang sudah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Amin iyakum. ilmu yang sangat bermanfaat ya. Dan semoga para peserta yang bergabung di sini bisa mengamalkannya juga ya. Semua yang bergabung di sini bisa mengamalkan, bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah Ustadz sampaikan. Baik, kita cukupkan, kita tutup dengan doa kifatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khairan hasan Ustaz. Iyakum, amin amin wa iyakum. Ustaz, izin ana Ya. kan ini saja izin live Zoom. Jazakallah khairan. Oh ya 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 wa iyakum jami'an. Sampai ketemu hari Ahad, Pak. Ya. Oh, hari Ahad.